Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه وإخوانه ومن استنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم لقائه أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا اللهم انفعنا بما علمتنا اللهم زدنا علما اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع ثم أما بعد. Jamaah sekalian, hadirin dan hadirat, jamaah salat maghrib Masjid Agung Darussalam Purbalingga yang semoga selalu dikasihi dan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tidak henti-hentinya lisan dan segenap jiwa raga kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmatnya begitu banyak, kita tidak mampu untuk menghitung dan membilangnya. Tapi kewajiban kita tetap untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat tersebut. Senantiasalah kita bersyukur dan senantiasalah kita juga berdoa, memohon kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala agar kita selalu bersyukur. Karena dengan bersyukur, insya Allah kita akan dimudahkan untuk meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena syukur berkaitan dengan usaha seorang hamba untuk dapat memperindah ibadahnya kepada Allah. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku untuk berzikir mengingat Engkau, bersyukur kepada Engkau, dan memperindah ibadahku kepada Engkau. Salawat serta salam semoga senantiasa tersampaikan, tercurahkan kepada Nabi mulia yang kita cintai bersama, baginda Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kepada keluarga dan para istri beliau yang tercinta, kepada para sahabat beliau yang mulia, dan semoga juga sampai kepada umat beliau yang senantiasa teguh menjunjung tinggi dan mengikuti tuntunan keteladanan beliau hingga akhir zaman nanti. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kebersamaan kita di
malam hari yang berbahagia ini adalah untuk mengkaji salah satu di antara fitrah, naluri seorang manusia. Dan ternyata Islam menuntun agar fitrah dan naluri yang baik pada diri seorang manusia dijaga. Apa itu fitrah yang dimaksud? Naluri dan fitrah yang dimaksud adalah selalu mengikuti yang benar. Itu fitrah. Bahkan fitrah itu mengantarkan manusia untuk tidak mau dinilai salah, kecuali dengan bukti. Kita akan coba sedikit demi sedikit mengkaji tentang sesuatu yang berkaitan dengan fitrah kita tersebut. Hadirin sekalian, perlu diketahui bahwa alhamdulillah agama yang kita anut bersama saat ini adalah agama kebenaran sepenuhnya. Islam adalah agama benar. Seluruh tuntunan yang ada di dalam agama Islam, dari awalnya sampai akhirnya, dari alifnya sampai ya-nya, dari A-nya sampai Z-nya, semua kebenaran. Dan itulah yang Allah Subhanahu wa ta'ala tetapkan di dalam Al-Quran. Kita coba lihat ayatnya, panjenengan boleh catat, kemudian nanti dilihat lagi. Kalau ternyata ada yang perlu ditanyakan, silahkan ditanyakan. Kalau muncul pertanyaannya di malam ini, boleh ditanyakan. Muncul pertanyaannya di esok hari, silahkan ditanyakan kepada ustadz yang lain, seperti Ustadz Abdullah Zain hafizahullah atau yang lain. Ayatnya ada di dalam surat As-Saff ayat ke-9. Surat As-Saff ayat 9. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Allah berfirman, dialah Allah yang mengutus rasulnya. Siapa rasulnya? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah mengutus rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bil huda. Mengutus rasul membawa petunjuk, wadinil haqqi, dan agama kebenaran. Jadi Islam yang dibawa, yang diajarkan, yang dituntunkan, yang diwariskan, dan alhamdulillah sampai kepada kita adalah agama yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai dinul haqqi, agama kebenaran. Dialah Allah yang mengutus nabinya, rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan petunjuk dan agama kebenaran, liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih, untuk menjadikan agama kebenaran Islam ini unggul di hadapan seluruh agama yang lain, walau karihal musyrikun, meskipun hal ini dibenci oleh orang-orang musyrik. Ayat 9 surat As-Saff ini dengan tegas, dengan lugas mengajarkan kepada kita, juga kepada anak cucu kita nanti. Kita harus ajarkan mereka bahwa alhamdulillah kita punya fitrah mengikuti kebenaran dan agama yang Allah Subhanahu wa ta'ala titipkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk disampaikan sejak zaman beliau hidup sampai sekarang dan sampai hari kiamat tiba.
Allah sebut sebagai dinul haqqi. Karenanya di dalam tafsir ayat ini Al-Allamah Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di dalam kitabnya Taisirul Karimir Rahman fi Tafsiril Kalamil Mannan, beliau menjelaskan apa yang dimaksud dengan dinul haqqi di sini. Agama kebenaran yang dimaksud ini apa? Kata beliau, ad-dinul ladzi yudanu bihi wa yuta'abbadu li rabbil alamin alladzi huwa haqqun wa sidqun la naqsa fihi wa la khalalun ya'tarihi. Kata beliau, agama kebenaran, agama Islam itu adalah agama yang dianut sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala Rabbul Alamin disembah. Agama tersebut adalah kebenaran, kejujuran, tidak ada kekurangan di dalamnya, dan tidak ada cacat atau celah sedikit pun yang masuk ke dalamnya. Allahu Akbar. Inilah agama kita, alhamdulillah. Apalagi kalau kemudian kita ingat salah satu di antara ayat yang paling akhir diturunkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu ayat ketiga dalam surat kelima Al-Maidah. Panjenengan catat lagi. Selain surat As-Saff ayat 9 yang baru saja kita dengarkan tadi, ayat tersebut berkaitan dengan ayat ketiga dalam surat Al-Maidah. Ayatnya panjang. Di hampir akhir dari ayat tersebut Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Al-yawma, hafal ayatnya? Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina. Hari ini, ayat ini diturunkan pada saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di padang Arafah. Beliau sedang wukuf di Arafah. Beliau berada di tempat yang suci untuk sebuah amalan yang suci, wukuf. Beliau berada di atas hewan tunggangannya. Diturunkan ayat tersebut yang artinya al-yauma, hari ini. Kalau kita ingat-ingat kembali sejarah hajinya Nabi, haji wada', itu terjadi di bulan Dzulhijjah tahun 10 Hijriah. Hanya beberapa bulan sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia. Bulan Dzulhijjah, bulan 12 tahun 10. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat di 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah. Dan Rabiul Awal bulan keberapa? Masih ingat gak bulan-bulan Hijriah? Coba kita hitung bareng-bareng ini. Bulan pertama Muharram, 2 Safar, 3 Rabiul Awal, 4 Rabiul Akhir atau Rabiul Tsani, 5 Jumadil Awal atau Jumadal Ula, 6 Jumadil Akhir, 7 Rajab, 8 Sya'ban, 9 Ramadan, 10 Syawal, 11 Dzulqa'dah, 12 Dzulhijjah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah. Rabiul Awal tadi bulan keberapa? Bulan ketiga. Hajinya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah di bulan Dzulqa'dah tahun 10. Di bulan Dzulhijjah tahun 10. Dzulhijjah habis tahun 10, masuk tahun 11. Bulan 1, bulan 2, baru di tanggal 12 Nabi meninggal dunia. Berarti ayat tersebut termasuk ayat terakhir diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa ayatnya? Hari ini aku sempurnakan untuk kalian, kata Allah, agama kalian. Jadi Islam disempurnakan oleh Allah. Wa atmamtu alaikum ni'mati.
Aku penuhi untuk kalian nikmat-nikmatku. Wa raditu lakumul Islam madina, dan aku ridai Islam sebagai agama kalian. Karena itu pernah ada seorang Yahudi datang menemui Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Yahudi itu berkata, "Wahai Umar, ada satu ayat di dalam kitab suci Al-Quran yang kalian baca. Seandainya ayat tersebut diturunkan untuk kami kaum Yahudi, pasti kami akan jadikan hari diturunkannya ayat tersebut sebagai hari Id, hari raya. Kalau ayat itu yang ada di dalam kitab suci kalian baca, seandainya ayat itu diturunkannya untuk kami orang Yahudi, niscaya kami akan jadikan hari diturunkannya ayat itu sebagai hari raya." Umar bertanya, "Emang ayat apa itu?" Kata Yahudi tadi, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina." Bayangkan Pak, orang Yahudi saja ngarep-ngarep berharap ayat itu diturunkan untuk mereka. Tapi mereka tahu bahwa ayat itu bukan untuk mereka, bukan untuk agama mereka. Mereka tahu ayat itu untuk siapa? Untuk umat Islam. Agamanya diridhai oleh Allah, disempurnakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka agama Islam adalah agama kebenaran. Tidak ada kekurangan sedikit pun, tidak ada cacat ataupun celah sedikit pun. La ya'tihil batilu min baini yadayhi wala min khalfi. Tidak ada kebatilan sedikit pun di dalam Al-Quran yang menjadi dasar agama Islam. Tidak ada sedikit pun kebatilan, tidak dari bagian depan, tidak pula dari bagian belakang. Karenanya juga Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan sebuah ayat tentang orang-orang musyrikin. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terus mendapatkan cacian, makian, gangguan, tekanan, bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diusir dan seterusnya, perjalanannya panjang. Saya berharap kita semua semangat terus untuk belajar sirah, sejarah Nabi, karena sejarah Nabi menyimpan banyak sekali hikmah dan pelajaran berharga. Allah turunkan ayat tentang kaum musyrikin. Allah berfirman, "Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil. Innal batila kana zahuqa." Wahai Muhammad, sampaikan kepada orang musyrikin, ja'al haqqu, telah datang kebenaran, wa zahaqal batil, dan telah hancur kebatilan. Innal batila kana zahuqa, sesungguhnya kebatilan pasti akan hancur, pasti akan lenyap. Dan subhanallah, 13 tahun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Mekah, kemudian beliau terusir sampai akhirnya beliau ke Madinah. Datang kemenangan dari Allah subhanahu wa ta'ala pada saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawa para sahabatnya di tahun Fathu Makkah, penaklukan kota Makkah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama dengan banyak sekali para sahabat radhiyallahu anhum datang dari Madinah ke kota Makkah. Orang-orang Quraisy waktu itu sudah semakin lemah. Para pemuda yang mereka harapkan masuk Islam, karena Islam adalah kebenaran dan kebenaran adalah fitrah. Maka Khalid ibnul Walid masuk Islam, Amr ibnul As masuk Islam, terus semuanya pada masuk Islam, masuk Islam, masuk Islam. Berada di atas angin kekuatan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah perintahkan kepada Nabi, waqul, sampaikan kepada mereka, ja'al haqq, datang kebenaran, wa zahaqal batil, dan kebatilan akan hancur. Maka
semua patung berhala yang mengelilingi Ka'bah waktu itu hancur. Berhala-berhala yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala sirna dari kota suci Makkah dan dari semua yang mengelilingi Ka'bah. Innal batila kana zahuqa. Sesungguhnya kebatilan itu pasti akan hancur. Maka dalam tafsir ayat ini Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala beliau berkata, zahaqa batiluhum idmahalla wa halak. Kebatilan orang-orang musyrikin hancur, sirna, lenyap. Fa innal batila la thabata lahu ma'al haqqi wala baqa. Karena kalau kebatilan itu disandingkan dengan kebenaran, maka pasti kebatilan itu akan hancur dan lenyap. Kebenaran pasti akan selalu menang. Maka alhamdulillah, tatkala Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah Islam kepada kita, kita berada di atas kebenaran. Alhamdulillah. Jika yang dimaksud dengan kebenaran itu adalah Islam yang dibawa oleh Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dibangun di atas ayat-ayat Al-Quran, dibangun di atas hadis-hadis sabda beliau yang mulia, yang beliau ajarkan kepada para sahabatnya, maka itu kebenaran, tidak perlu diragukan. Salah satu doa yang Nabi panjatkan, Pak, ketika sholat malam, ada doa panjang. Rasa-rasanya kalau membahas doa ini takut waktunya nggak cukup. Di antara bagian dari doa panjang yang Nabi baca pada sholat tahajud, sholat malam beliau adalah Allahumma antal haqqu, lakal hamdu antal haqqu. Ya Allah, bagimu segala puji, Engkau adalah kebenaran, Engkau maha benar. Wa wa'dukal haqqu, janjimu pasti benar ya Allah. Wa liqa'uka haqqun, pertemuan denganmu di hari kiamat ya Allah, itu juga kebenaran. Wa qauluka haqqun, semua firmanmu ya Allah kebenaran. Wal jannatu haqqun, surga kebenaran. Wan naru haqqun, neraka juga kebenaran. Sesuatu yang tidak bisa dibantah, itu kebenaran. Wan nabiyyuna haqqun, seluruh nabi juga kebenaran. Wa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam haqqun, dan Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah kebenaran. Was-sa'atu haqqun, dan hari kiamat adalah kebenaran. Ini diantara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka semua tuntunan Islam dari awalnya sampai akhirnya adalah kebenaran, dan alhamdulillah, karena Allah Subhanahu wa taala anugerahkan hidayah Islam kepada kita, kita berada di atas kebenaran yang telah sesuai dengan fitrah naluri kita, kita suka kebenaran. Dan sependek yang saya tahu, kalau saya keliru tolong saya diluruskan. Orang yang jelas bejatnya, jelas melencengnya, jelas durjana, jahat dan zalimnya, saya akan sebut nama, dan insya Allah kita semua sepakat dengan nama tersebut, Fir'aun. Ada yang tidak sepakat dengan saya bahwa Fir'aun adalah makhluk bejat? Ada yang tidak sepakat dengan saya bahwa Fir'aun adalah sosok manusia yang sombong, zalim, durjana? Justru Fir'aun ditetapkan di dalam Al-Quran, disebut sekian kali, bukan untuk dipuji, untuk diketahui bahwa dia adalah sosok yang tercela, agar jangan sampai kita berkarakter seperti karakternya. Tapi ternyata Fir'aun yang seperti itu, dia juga merasa bahwa dirinya berada di atas kebenaran. Fir'aun
yang mengaku ana rabbukumul a'la katanya. Aku adalah Tuhan kalian yang maha tinggi. Tapi Fir'aun ternyata mengaku dirinya benar. Allah subhanahu wa ta'ala mengungkap tentang hal tersebut di dalam surat Ghafir. Jamaah sekalian tulis dulu, nanti boleh dilihat. Dalam surat Ghafir ayat 29. Surat Ghafir ayat 29. Saya baca bagian yang berkaitan dengan pembahasan kita. Qala fir'aunu ma urikum illa ma ara wa ma ahdikum illa sabilar rasyad. Subhanallah. Fir'aun menghasut rakyatnya, tentara dan para pengikutnya. Dia itu kan pandai bersilat lidah. Allah subhanahu wa ta'ala sampai mengutus 2 rasul sekaligus, 2 nabi sekaligus. Siapa 2 nabi yang diutus kepada bangsa Mesir sekaligus untuk penguasanya bernama Fir'aun? Nabi siapa? Nabi Musa dan saudara kandungnya Nabi Harun. Langsung 2 nabi. Bahkan sempat Nabi Musa alaihi salam merasa enggak pede. Ya Allah, saya ngadepi Firaun. Mbok Allah mengangkat satu saudara kandung saya sebagai waziran min ahli, pendukungku yang membantuku menyampaikan risalah kenabian ini. Minta diangkat saudara kandungnya sebagai nabi juga. Allah kabulkan doa Nabi Musa alaihi salam. Bukti kenabian demi bukti kenabian berikutnya terus nampak di hadapan penghuni Mesir waktu itu. Fir'aun guncang. Ia pun bersilat lidah. Dia menghasut. Fir'aun berkata di dalam ayat 29 surat Ghafir, qala Fir'aunu, Fir'aun pun berkata, ma urikum illa ma ara. Aku tidak mengajarkan untuk kalian, tidak menampakkan pendapatku kepada kalian kecuali kebenaran. Wa ma ahdikum illa sabilar rasyad, dan aku tidak tunjukkan kalian wahai kaumku kecuali jalan yang lurus. Subhanallah. Fir'aun, Pak, bersilat lidah menghasut kaumnya satu Mesir. Hati-hati kepada Musa. Musa mau ganti agama kalian. Musa ini pendusta. Musa ini penyihir. Musa ini provokator. Musa mau mengajarkan kebatilan untuk kalian. Sementara aku, kata Fir'aun, ma urikum illa ma ara, yang aku tampakkan kepada kalian adalah pendapat kebenaran yang aku lihat. Wa ma ahdikum illa sabilar rasyad, dan aku tidak tunjukkan kalian wahai masyarakatku, wahai rakyatku, kecuali sabilar rasyad, jalan yang lurus. Maka muncul pertanyaan. Nabi Musa alaihi salam mengaku berada di atas kebenaran atau tidak? Pasti. Nabi utusan Allah. Pasti benarnya atau tidak? Pasti benarnya. Fir'aun mengaku benar. Pasti benarnya atau batilnya? Tapi orang yang jelas pasti di atas kebatilan pun dia merasa berada di atas kebenaran. Maka di sini diperlukan standar, tolok ukur, parameter, titik net
netral yang betul-betul bisa membuktikan saya di atas kebenaran atau bukan. Karena siapapun orangnya, pasti dia mengaku berada di atas kebenaran. Sampai pun Firaun, kita sudah tidak berselisih, Firaun ini orang yang kacau balau, tapi mengaku berada di atas kebenaran. Kita bisa menerima nggak kebenaran yang diakui oleh Firaun? Bisa menerima? Tidak bisa. Maka sekali lagi hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana ada kebenaran, di situ ada kebatilan yang ditunggangi oleh syaitan untuk membisikkan keraguan atau untuk menggelincirkan manusia agar tidak menganut kebenaran. Itu pasti. Makanya tadi Allah Subhanahu wa taala berfirman untuk orang-orang musyrikin, wa qul, katakan wahai Muhammad, ja'al haqqu, kebenaran telah datang, wa zahaqal batil, kebatilan hancur, kebatilan pasti gugur, kebatilan pasti sirna. Innal batila kana zahuqa, sesungguhnya kebatilan itu pasti hancur dan pasti sirna. Itu artinya setiap ada kebenaran, hak, pasti ada lawan yang meredupkannya, yaitu kebatilan. Makanya kita perlu belajar tentang Islam yang sudah pasti benarnya. Kita perlu belajar Al-Quran karena Al-Quran pasti benarnya. Kita perlu belajar hadis yang sahih, yang valid, karena hadis yang sahih pasti benarnya. Kita perlu belajar bagaimana dahulu para sahabat Nabi menjalankan Islam dengan tuntunan langsung dari Nabi, karena yang dijalankan oleh para sahabat radhiyallahu anhum dengan bimbingan dari Nabi pasti benarnya. Inilah barometer kita. Karenanya diungkapkan dalam bait syair, al-haqqu qala Allahu qala rasuluhu qala as-sahabatu laisa bitamwihi. Yang namanya kebenaran itu pasti. Allah berfirman, ayat. Rasul bersabda, hadis. Para sahabat menjelaskan, penjelasan para sahabat. Laisa bitamwihi, bukan ngawur-ngawur. Inilah kebenaran. Sehingga tatkala kita berada di atas agama Islam dan semua tuntunan Islam yang kita jalankan terbukti ada di dalam ayat Al-Quran, terbukti ada di dalam hadis yang sahih, terbukti sesuai dengan pemahaman para sahabat, alhamdulillah kita berada di atas kebenaran. Ustadz, jangan-jangan kebenaran itu kebenaran yang mungkin salah? Tidak. Kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala, wahyu, baik wahyu Al-Quran ataupun wahyu hadis, pasti benar. Tidak boleh kita ragu. Tidak boleh ragu Ustadz, tidak boleh ragu. Panjenengan catat lagi. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Kahfi ayat 29, wa qulil haqqu mir rabbikum, katakan wahai Muhammad, sesungguhnya kebenaran itu datang dari Allah. Artinya yang datang dari Allah pasti benar. Tapi yang datang dari selain Allah diragukan kebenarannya, bahkan mungkin itu kebatilan. Tapi kalau datang dari Allah, petunjuk, tuntunan, bimbingan, aturan Allah pasti benar. Wa qulil haqqu mir rabbikum, katakan sesungguhnya kebenaran itu datang dari Rabb kalian, Allah Subhanahu wa ta'ala. Surat apa tadi? Al-Kahfi. Ayat berapa tadi? 29. Panjenengan tambah lagi ayat yang berikutnya dalam surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah ayat 147.
Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Al-haqqu min rabbik. Kebenaran datang dari Rabbmu. Siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah al-haq, kebenaran. Fala takunanna minal mumtarin. Jangan sekali-kali kau meragukannya. Tidak boleh kita meragukan kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tes. Saya tanya, Pak, apa hukumnya meragukan kebenaran yang telah ditetapkan oleh Allah? Boleh atau tidak? Kalau panjenengan ragu, ini bahaya ini. Allah yang berfirman, fala takunanna minal mumtarin. Nanti silahkan di cross check terjemahannya. Surat Al-Baqarah ayat 147. Al-haqqu min rabbik. Kebenaran itu datang bersumber dari Rabbmu. Fala takunanna minal mumtarin. Jangan sekali-kali kau meragukannya. Jangan kau menjadi ragu terhadap kebenaran tersebut. Jadi kalau kita berada di atas Islam, Islam jelas benarnya. Tadi surat As-Saff ayat 9. Mengerucut lagi, Islam yang dimaksud adalah semua tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul hak. Beliau diberikan oleh Allah bil huda wa dinil haq. Islam yang kita jalankan sesuai dengan firman Allah, sabda Rasulullah, pemahaman yang benar sebagaimana dahulu murid-muridnya langsung Rasulullah menjalankan Islam tersebut, menjalankan ayat dan hadis tersebut. Itu pasti benarnya. Ini barometer. Maka kalau kita merasa benar menjalankan Islam di atas Al-Quran, di atas hadis, di atas pemahaman para sahabat, jangan ragu. Jangan ragu. Pesan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, fala takunanna minal mumtarin. Karena kalau kita ragu, ini berbahaya terhadap prinsip kita. Prinsip kita, Islam kita, ini benar. Jangan kita ragu. Fir'aun yang segitu menyimpang luar biasa, dia pede merasa benar. Bahkan kata para ulama di dalam tafsir ayat 29 surat Ghafir tadi, hadza qalbun lil haqqi. Dia memutarbalikan fakta kebenaran. Kata para ulama, seandainya Fir'aun sekedar berkata kepada rakyatnya, ikutilah aku meskipun aku salah, itu masih mending daripada dia berkata yang Allah ungkapkan di dalam ayat 29 surat Ghafir tadi, aku tidak menunjukkan kalian kecuali jalan yang lurus. Faham perbandingannya? Fir'aun itu ngawur. Seandainya Fir'aun dengan diktator otoriter berkata, rakyat Mesir semuanya ikuti saya, kamu salah Fir'aun, meskipun salah pokoknya ikuti saya, itu mending, lebih mending daripada ungkapan yang baru saja tadi dia bersilat lidah, wahai rakyat Mesir, aku tidak ajarkan kalian kecuali jalan kebenaran. Kenapa parah? Karena berarti Fir'aun bukan hanya meminta untuk diikuti, dia juga meyakinkan kepada orang bahwa apa yang diperintahkannya adalah kebenaran, padahal bertentangan dengan kenabian Nabi Musa dan Harun alaihi wassalam. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kita harus fanatik, saya pelan dan semoga diksi saya tidak keliru difahami. Seandainya kita harus fanatik, maka kita harus fanatik pada kebenaran. Apa kebenaran yang dimaksud? Kebenaran yang absolut,
kebenaran yang mutlak, kebenaran yang murni, yaitu kebenaran yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kebenaran yang ditetapkan oleh Allah? Al-Quran, wahyu, Islam, itu benar. Maka kalau kita fanatik, fanatiklah kepada kebenaran, fanatik kepada Al-Quran, fanatik kepada hadis, karena itu adalah kebenaran wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kita break, dengarkan azan terlebih dahulu, kemudian kita sambung sedikit insyaallah ta'ala. Kepada muadzin dipersilakan. Baik, kita lanjutkan sedikit sambil menunggu waktu iqamah insyaallah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ada kebenaran yang bersifat absolut. Absolut itu mutlak. Ya, absolut itu artinya mutlak, murni, penuh, tidak dengan syarat. Itu absolut. Kebenaran absolut adalah kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang datang dari selain Allah, maka kebenaran itu tidak absolut. Seperti misalnya dari akal pikiran manusia, dari kesimpulan, dari penelitian, percobaan-percobaan. Mungkin benar,
tapi tidak absolut. Bisa saja ternyata terbukti keliru atau berkembang sehingga berubah. Adapun kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam wahyu Al-Qur'an, Al-Hadis, menjadi rangkaian tuntunan syariat agama Islam yang kita jalankan, walhamdulillah, maka itu adalah kebenaran yang bersifat absolut. Dan ada kebatilan yang menjadi musuh dari kebenaran. Kebatilan adalah segala sesuatu yang bertentangan dengan kebenaran. Kalau ada hitam, maka ada putih, atau ada putih akan ada hitam. Ada at-tayyib yang baik, maka ada al-khabith yang buruk. Maka ada al-haq, ada al-batil, ada kebatilan. Makanya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam surat Al-Maidah ayat 100. Surat Al-Maidah ayat 100. Qul la yastawil khabithu wat-tayyib walau a'jabaka kathratul khabith. Katakan wahai Muhammad, tidak akan pernah sama yang baik dan yang buruk. Yang buruk-buruk, yang baik-baik. Walau a'jabaka kathratul khabith, meskipun yang buruk itu banyak dan mayoritas. Subhanallah. Yang buruk-buruk, yang baik-baik. Allah perintahkan Nabi untuk menyampaikan gak sama antara yang buruk dengan yang baik, meskipun yang buruk mayoritas, dominan. Yang baik meskipun jumlahnya sedikit, minoritas, dia adalah kebaikan yang tidak bisa disamakan dengan keburukan. Begitu pula dengan kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa taala bersifat absolut. Ya. Dan kita sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk menerima kebenaran, tidak menolak kebenaran. Sikap menerima dan menjalankan kebenaran adalah sikap yang mulia. Sebaliknya, menolak kebenaran, mencampakkan kebenaran adalah sikap yang tercela. Dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin." Tidak masuk surga siapa saja yang di dalam kalbunya ada sebiji dzarrah kesombongan. Tidak masuk surga, kata Nabi, yang di dalam kalbunya ada sebiji kecil kesombongan. Kemudian ada seorang sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, salah seorang di antara kita suka kalau pakaiannya bagus, alas kakinya bagus." Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Oh, kalau pakai yang bagus, alas kaki bagus, dia suka itu bukan kesombongan. Boleh-boleh saja, sah-sah saja seseorang itu suka pakai pakaian yang bagus, mengenakan alas kaki yang bagus, boleh, tidak masalah. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah itu maha indah dan menyukai keindahan." Kemudian Nabi ajarkan kita, apa itu kesombongan? Kata beliau, al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Kesombongan itu adalah menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Jadi kita diajarkan kalau ingin menjadi pengikut sejati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di hadapan kebenaran ambil. Bagaimana cara membuktikan bahwa itu adalah kebenaran? Qala Allah, ini buktinya, Allah berfirman. Qala Rasulullah, ini buktinya, Rasulullah bersabda. Qala sahabah, ini buktinya, para sahabat
menjelaskan karena mereka memahami dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semua wahyu ayat dan hadis. Itu kebenaran diambil. Karena ketika ditolak berarti sombong. Kalau sombong meninggal dunia dalam keadaan tersebut, maka tidak masuk surga. Subhanallah. Maka kita bicara tentang topik yang berkaitan dengan naluri keseharian kita. Kita ingin masuk surga. Kita ingin menjadi pengikut kebenaran dan kita ingin memperjuangkan kebenaran tersebut. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau pertanyaannya, bolehkah kita merasa paling benar? Kalau merasa mengikuti kebenaran karena ada buktinya ini, ayatnya ini, hadisnya ini, pemahaman para sahabat, bukan saja boleh tapi wajib. Kalau yang kita ikuti adalah kebenaran yang datang dari Allah di dalam Al-Quran, dari Rasulullah di dalam hadis yang sahih, sebagaimana dahulu dijalankan oleh para sahabat merupakan tuntunan Islam, maka itu kebenaran yang bukan hanya boleh kita yakini sebagai kebenaran, kita wajib meyakini itu sebagai kebenaran. Nggak boleh ragu. Tadi sudah dibacakan ayatnya. Justru tidak boleh kita ragu. Kalau sesuatu itu sudah betul-betul berdasar ayat Al-Quran, berdasar hadis, disepakati ijma' oleh umat, para sahabat demikian memahaminya, generasi setelah sahabat para tabi'in begitu memahaminya, generasi setelahnya lagi yang berada di atas kesalehan begitu memahaminya, itulah kebenaran, jalankan. Walaupun ada orang yang menganggap kita, kok kamu merasa paling benar? Tidak, saya tidak merasa paling benar. Saya siap untuk dikoreksi seandainya saya salah. Tapi saya sebagai seseorang yang masih memiliki naluri normal, lurus, bersih, maka saya cinta kebenaran dan wajib mengikuti kebenaran. Apa kebenaran yang saya ikuti? Ayat Al-Quran, hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pemahaman para sahabat yang belajar langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Clear. Nanti akan kita bahas insyaallah setelah salat. Kalau sekiranya ada hal-hal yang mungkin terjadi khilaf, mungkin terjadi silang pendapat di antara para ulama, dalam sebuah permasalahan ada 2 pendapat atau 3 pendapat atau 4 pendapat, bagaimana kita menyikapinya? Insya Allah kita akan lanjutkan pada sesi setelah salat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan keberkahannya kepada kita semua. Wallahu taala a'lamu bis-shawab wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, hadirin hormat lewat kaum muslimin, kaum muslimat, jamaah Masjid Agung Darussalam Purbalingga, rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita akan lanjutkan lagi kajian Tabligh Akbar ini. Insyaallah akan dilanjutkan materi sampai jam 19.45 dan selanjutnya 15 menit kemudian untuk tanya jawab. Nanti akan kami hidupkan mic untuk bisa bertanya langsung kepada Ustaz. Demikian, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'du. Hadirin dan hadirat kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kita lanjutkan sedikit pada poin terakhir dalam pembahasan ini. Tadi sudah kita ketahui bersama bahwa mengikuti kebenaran adalah fitrah, naluri setiap manusia. Bahkan setiap orang tidak ingin melakukan atau mengikuti yang salah. Dia akan mengikuti yang benar dan akan memperjuangkannya. Kemudian kita telah ketahui bahwa Islam adalah agama yang benar. Kebenaran di dalam agama Islam absolut, mutlak, ya, murni. Dan kebenaran di dalam Islam adalah kebenaran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam wahyu, baik wahyu Al-Qur'an, wahyu hadis maupun yang dijalankan oleh para sahabat radhiyallahu anhum dengan bimbingan langsung dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaan menariknya adalah, bolehkah seseorang merasa paling benar atau merasa benar? Kalau seseorang beriman kepada Allah, menjalankan Islam sesuai dengan tuntunan Al-Quran, tuntunan hadis, sesuai dengan pemahaman para sahabat, kemudian di samping kanannya adalah penyembah kubur, penyembah dewa, penyembah arwah, penyembah berhala, bolehkah dia merasa lebih benar daripada yang ada di sampingnya? Boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Boleh. Wajib dia yakini bahwa dirinya mengikuti kebenaran. Dia mengikuti tauhid, sementara yang lain mengikuti syirik. Ya. Dia beriman kepada Allah, menjadikan ibadahnya tertuju hanya kepada Allah, sementara yang lain menjadikan ibadahnya tertuju kepada dewa, kepada malaikat, kepada nabi misalnya, kepada orang yang sudah mati dan seterusnya. Jelas yang kita ikuti, yang kita jalankan, yang kita yakini adalah kebenaran. Maka boleh kita merasa benar atau lebih benar atau paling benar dalam konteks tersebut. Seorang muslim yang mengikuti Islam berada di tengah orang-orang non-muslim yang tidak beriman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang tidak beriman dan tidak mengikuti Al-Quranul Karim, maka dia merasa paling benar dalam konteks tersebut. Boleh, bahkan harus. Sekarang kita coba ganti konteksnya. Ketika seorang muslim
beriman, mengikuti kebenaran Al-Quran, mengikuti kebenaran Al-Hadis, berada bersama seorang yang juga mengaku Muslim, tapi dia meyakini misalnya sholat tidak wajib, dia meyakini misalnya khamr itu halal, berzina itu halal, makan harta riba itu halal, sementara kita tidak demikian. Kita meyakini bahwa salat itu wajib, khamr itu haram, zina itu haram, makan riba itu haram. Bolehkah dalam meyakini kewajiban salat, keharaman khamr, zina, riba, kita merasa lebih benar daripada dia? Meskipun dia sesama muslim. Boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Boleh, harus. Masa kita akan benarkan dia? Oh iya ya sudah, saya merasa atau saya meyakini bahwa sholat itu wajib, kamu meyakini bahwa sholat tidak wajib, ya sudah, nggak apa-apa, saya benar, kamu juga benar. Boleh begitu? Tidak boleh. Meskipun dia mengaku bahwa dirinya muslim. Saya muslim, dia muslim, saya meyakini sholat wajib, dia juga meyakini sholatnya wajib. Sholat saya menghadap ke arah Ka'bah, dia menghadap membelakangi Ka'bah, dan dia memperjuangkan hal tersebut. Enggak, kiblat itu kemana saja nggak apa-apa, yang penting yakinnya ke arah Ka'bah meskipun membelakangi Ka'bah. Boleh kita menganggap bahwa yang dia yakini benar? Enggak boleh. Al-haqqu min rabbik, kebenaran itu standarnya, barometernya, pakemnya dari Allah. Fala takunanna minal mumtarin, jangan sekali-kali kau ragu. Jadi antara muslim dengan non muslim jelas, seorang muslim harus merasa benar di hadapan orang kafir, wajib hukumnya. Seorang muslim yang meyakini keyakinan benar, salat wajib, khamr haram, zina haram. Ada muslim yang mengaku dirinya muslim tapi mengaku salat tidak wajib, meyakini bahwa zina halal. Maka kita wajib merasa benar bahwa salat itu wajib hukumnya, khamr itu halal hukumnya, wajib kita mengikuti kebenaran. Ini konteks yang kedua. Nah, konteks yang ketiga, disinilah yang seringkali mengalami kerancuan, sehingga disamakan dengan konteks pertama dan konteks kedua tadi. Ketika terjadi silang pendapat di antara para ulama Islam dalam sebuah hukum fikih ijtihadi tertentu, seperti contoh terjadi khilaf, apa hukumnya makan daging buaya? Apa hukumnya makan daging buaya? Yang meyakini makan daging buaya halal, cung. Yang meyakini bahwa makan daging buaya haram, cung. Banyak yang haram enggak, halal enggak, nggak tahu dah. Inilah pentingnya ilmu, Bapak Ibu sekalian. Pentingnya ilmu. Dan memang ada silang pendapat di antara para ulama tentang hukum makan daging buaya. Yang menyatakan halal karena buaya dikategorikan hewan air, yang mayoritas keberadaannya di dalam air, walaupun dia bisa hidup di darat. Yang menyatakan haram karena buaya itu memiliki taring dan menerkam dengan taringnya, memangsa dengan taringnya. Baik, kalau kita merasa mengikuti kebenaran dan meyakini bahwa makan daging buaya itu haram misalnya, tapi memang ada di antara pendapat fikih ijtihadi menyatakan halal, kita tidak boleh merasa paling benar. Harus menyisakan ruang, mungkin dia juga yang benar dan ternyata saya yang keliru. Harus ada itu. Harus ada itu. Yang lain, kita belum 1 bulan meninggalkan atau ditinggalkan oleh Ramadan. Ada yang meyakini bahwa salat tarawih atau disebut juga qiyamul lail itu tidak lebih dari 11 rakaat.
Ada yang berpendapat demikian atau tidak? Ada. Tapi ada juga di antara para ulama yang menyatakan bahwa sholat tarawih tidak terbatas jumlah bilangannya, boleh 23 bahkan boleh lebih daripada itu. Kalau kita mengikuti salah satu pendapat dari kedua pendapat tersebut, maka tidak boleh kita merasa paling benar sendiri. Harus memberikan ruang adanya perbedaan pendapat, kemungkinan benar pendapat yang lain. Terpahami konteks contoh-contoh ini, hadirin sekalian? Tidak sama dengan yang kedua dan yang pertama. Saya coba urutkan ya, 1, 2, dan 3. Dan ini berbeda. Berbeda kondisi, berbeda hukumnya. Apa hukumnya merasa paling benar? Yang pertama, seorang muslim beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada Al-Qur'an, mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berada di hadapan seorang non-muslim kafir, tidak beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak beriman kepada Al-Qur'an. Saya sebagai muslim tersebut, apa hukumnya saya merasa lebih benar daripada dia? Wajib. Sudah dibacakan tadi ayatnya berulang-ulang. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Ini yang pertama. Clear? Jelas? Saya muslim, di hadapan saya muslim. Saya muslim yang meyakini bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala disembah satu-satunya. Berdoa hanya minta kepada Allah. Salat tertuju hanya kepada Allah. Arah kiblat itu ke Ka'bah. Khamr itu haram. Zina itu haram. Makan riba itu haram. Memutus tali silaturahmi itu haram. Di hadapan saya muslim. Dia salat tapi tidak meyakini bahwa salat itu wajib. Dia tidak zina, tapi dia meyakini bahwa zina boleh-boleh saja kalau suka sama suka. Apakah mau saya disamakan dengan dia? Mana yang benar? Saya benar, dia juga benar? Saya benar, dia keliru. Loh, kok bisa kau menyatakan dirimu benar? Ayatnya begitu. Hadisnya begitu. Salat itu hukumnya wajib, tidak boleh ditinggalkan. Arah kiblat itu menuju Ka'bah. Salat itu tertuju kepada Allah. Khamr itu murni sepenuhnya haram. Zina itu murni sepenuhnya haram. Riba itu absolut hukumnya haram. Sementara dia tidak meyakini itu semua. Apakah meskipun saya muslim dan dia muslim, kita harus sama? Tidak boleh saya merasa lebih benar daripada dia. Tidak, kita harus merasa benar. Karena yang kita ikuti adalah kebenaran dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang kedua. Terpahami? Terpahami? Yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, adalah saya muslim, di hadapan saya muslim. Kita sedang mengkaji sesuatu yang memang di dalamnya terjadi silang pendapat di antara para ulama dan ada dalilnya. Contoh, saya sebutkan contoh baru ya, yang tadi makan daging buaya. Contoh yang kedua adalah jumlah rakaat salat malam. Saya hadirkan contoh yang baru. Apa hukumnya makmum membaca surat Al-Fatihah? Makmum. Bahkan di dalam disiplin ilmu fikih, khilaf ini, silang pendapat ini kuat antara yang berpendapat bahwa makmum tetap wajib membaca surat Al-Fatihah meskipun di belakang imam. Pendapat yang lain lagi mengatakan tidak. Loh, kok bisa berbeda Ustaz? Iya, yang mengatakan tetap wajib membaca Al-Fatihah berdalil dengan sabda Nabi SAW, la salata liman lam yaqra' bi fatihatil kitab. Tidak terhitung salat orang yang tidak membaca Al-Fatihah, Fatihatul Kitab. Mau jadi makmum, mau jadi imam, sama. Maka dia berpendapat wajibnya baca surat Al-Fatihah bagi para makmum. Pendapat yang lain mengatakan tidak.
makmum tidak wajib baca Al-Fatihah. Dalilnya apa? Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa idza quri'al Qur'anu fa'ansitu lahu fasma'u lahu wa ansitu." Apabila dibacakan Al-Qur'an kepadamu, maka dengarkan dan perhatikan dengan seksama. Oh, ada yang seperti itu Ustaz? Ada. Makanya sekali lagi, ini tidak berbicara kecuali orang yang berilmu. Nah, kalau terjadi silang pendapat di antara para ulama dalam hal ini, bolehkah kita merasa paling benar? Tidak boleh. Tidak boleh merasa paling benar. Karena boleh jadi kemungkinan kebenaran ada pada pendapat yang tidak kita yakini. Tetapi yang ini berbeda dengan yang kedua dan yang pertama tadi. Jelas? Jelas? Maka perlu ada klasifikasi perbedaan. 1, 2, 3. Ustadz, saya belum bisa membedakan. Belajar. Belajar lagi. Hayo belajar terus. Menggali ilmu. Mengkaji tentang Islam. Agama ini sudah sempurna. Yang kesempurnaannya didambakan bahkan oleh kaum Yahudi. Orang Yahudi berharap-harap seandainya ayat ketiga surat Al-Ma'idah tadi diturunkan untuk mereka. Padahal tidak. Untuk Islam. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Atmamtu alaikum ni'mati. Raditu lakumul islama dina. Orang Yahudi saja tahu bahwa Islam itu agama yang disempurnakan oleh Allah. Maka ketika agama Islam sudah sempurna, ayo nunggu apa lagi? Belajar terus. Belajar lagi. Masih banyak di dalam Islam ini yang belum kita ketahui. Baik yang bersifat prinsip atau mungkin cabang-cabang ilmunya. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya berharap agar pembahasan ini tidak menjadi rancu pada diri kita. Harus ada pembeda. Kebenaran sudah absolut, sudah jelas, sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah perintahkan ketetapan kebenaran yang telah ditetapkan oleh Allah tidak boleh diragukan, tidak boleh diragukan. Fala takunanna minal mumtarin. Allah larang kita untuk menjadi orang yang ragu terhadap kebenaran tersebut. Maka ada batas, tidak boleh kita ragu kebenaran yang kita ikuti, tetapi juga memang ada batas pada konteks tertentu yang terjadi silang pendapat di antara para ulama, apalagi pada perkara khilaf ijtihadi mu'tabar, kita tidak boleh merasa paling benar sendiri. Maka kita harus berhati-hati. Saya tahu ilmunya atau tidak? Tidak tahu. Sudah, tidak usah ikut-ikutan yang itu. Biar para ustadz saja. Karena terkadang kita masuk ke situ, ke wilayah tersebut. Akhirnya apa? Obrolannya ngalor ngidul, nggak jelas. Kalau tidak berilmu sudah diam. Al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Ilmu harus ada sebelum berucap dan beramal. Saya kalau ditanya tertentu, saya kalau berkomentar tertentu, tidak pasti ilmu tentang kebenarannya, saya diam. Dan ini akan lebih selamat. Tapi saya ingin mengikuti kebenarannya Ustaz. Tanya sama Ustaz. Ustaz, apa hukumnya ini? Oh ya, hukumnya A. Dalilnya Allah berfirman, Nabi bersabda, para sahabat berfatwa. Selesai. Kita ikuti itu sebagai sebuah kebenaran. Clear insyaallah hadirin sekalian. Semoga menjadi pembahasan yang jelas bagi kita semua. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Sebelum ditutup, bila ada pertanyaan yang saya ketahui jawabannya, insyaallah akan saya jawab. Kalau saya tidak ketahui jawabannya, silahkan ditanyakan kepada ustadz yang lainnya. Barakallahu fikum. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.
Baik, saya mulai dengan pertanyaan yang dilayangkan secara virtual, secara online melalui pesan singkat. Ustadz, dengan turunnya ayat tentang telah sempurnanya agama Islam, tadi tentang ini dalam surat apa, ayat berapa? Surat Al-Maidah ayat keberapa? Ayat 3 ya, nanti dihafalkan dan dilihat lagi. Ternyata masih ada saja orang yang beribadah dengan cara yang tidak diajarkan atau dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Apakah itu juga salah satu ciri orang yang sombong? Kita nggak tahu, dia sudah tahu tentang kebenaran itu atau belum. Tugas kita itu bukan hobi tunjuk hidung, dia salah, dia benar, dia sesat, dia menyimpang. Enggak. Kalau kita sudah tahu kebenaran, walhamdulillah. Ada orang belum tahu, ya sudah kita berikan uzur. Kalau kita punya kesempatan untuk memberikan ilmu tentang kebenaran yang sudah kita ketahui kepadanya, kita sampaikan, alhamdulillah, itu baik. Berikan kebenaran kepada orang dengan cara yang hikmah, yang santun. Tapi tidak diterima Ustaz, ya sudah, tidak apa-apa. Wong Nabi SAW meninggal dunia saja juga ada orang-orang yang meninggal dunia di atas kesyirikan. Iya atau tidak? Nabi Muhammad SAW berjuang berdakwah 23 tahun, ada kaum munafikin atau tidak? Beriman kepada beliau atau tidak? Tidak. Apakah Nabi jadi yang bersalah? Tidak. Sampaikan, urusan hidayah di tangan siapa? Allah Subhanahu. Ada lagi orang yang mungkin sudah tahu petunjuk Nabi seperti ini, yang dia selama ini lakukan demikian, berbeda. Maka kemudian tersisa berbagai pertanyaan di dalam benak pikirannya sehingga dia masih lakukan yang itu. Belum bisa sepenuhnya ikuti tuntunan Nabi. Tugas kita bukan menuding-nuding. Kasih tahu, alhamdulillah kalau dia menerima, kalau belum menerima kita sabar. Wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri. Tapi kalau terbukti ada orang yang betul-betul jelas-jelas menolak, ini kebenaran, ini ayatnya, ini hadisnya, sudah dijelaskan gamblang, detail, rinci, tetap tidak. Maka kalau memang dia meninggalkan kebenaran, kecil atau besar, sedikit atau banyak, ada bibit kesombongan di dalam diri orang tersebut. Karena tadi Nabi bersabda, sombong itu ada berapa indikasinya? Apa saja? Batarul haqqi, menolak kebenaran. Yang kedua, ghamtun nas, merendahkan manusia. Wallahu a'lam. Silakan. Ijtihadiyah. Baik, bolehkah kita melakukan dua pendapat yang berbeda dalam satu permasalahan tertentu? Kalau kita kondisinya masih belum tahu dengan pasti, bimbang, masih ragu, mungkin bisa dibenarkan. Tapi kalau kita sudah tahu, entah karena sudah belajar atau bingung dan bertanya sudah dijawab, yang lebih kuat adalah pendapat A, ikutilah pendapat A dan konsisten di atasnya. Allah Subhanahu wa ta'ala maha tahu bahwa kita mengikuti kebenaran dan kebenaran satu. Antara membaca dengan tidak membaca tentu tidak sama. Nggak mungkin kita menggabungkan kedua-duanya dalam satu kondisi kecuali kalau kita dalam keadaan bimbang. Adapun kalau kita sudah dikasih tahu, bertanya dan sudah dijawab, ya, oh iya, ternyata ini lebih kuat, maka kita ikuti itu dan konsisten. Ini yang seperti ini banyak, Pak. Di lapangan tuh banyak. Safar. Sampai hari ini saya masih mendapatkan sebagian orang yang sama-sama sudah ngaji, ya, belajar tuntunan Nabi sudah sama-sama, tapi yang satu mengambil pendapat bahwa safar itu ditentukan dengan jarak tempuh 80 km lebih. Temannya yang sama-sama ngaji ternyata mengambil pendapat, menguatkan pendapat bahwa safar itu ditentukan berdasarkan urf atau tradisi yang berlaku di masyarakat sekitar.
Ini juga khilaf ijtihadi yang kuat. Saya kalau ikut itu, kalau ikut ini. Yang penak yang mana? Tidak boleh. Pelajari, kaji. Kalau yang mendekati kebenaran adalah pendapat A, ikuti, konsisten. Allah Subhanahu wa taala Maha tahu apa yang kita niatkan untuk mengikuti kebenaran tersebut. Demikian Bapak, wallahu taala alam. Perihal memakai celana di atas mata kaki mungkin bagi laki-laki ini ya, baik di dalam salat ataupun di luar salat, karena sebagian kaum muslimin ada yang berkeyakinan kalau disertai dengan kesombongan. Benar, kalau kita objektif mengkaji, memang ada silang pendapat di antara para ulama tentang hukum isbal. Ada di antara para ulama yang menyatakan tentang terlarangnya isbal secara mutlak, baik dalam keadaan sholat ataupun di luar sholat, baik diiringi sombong ataupun tidak sombong, terlarang. Karena Nabi SAW menyatakan ma asfala minal ka'baini min izarin fa finnar. Apa yang berada di bawah mata kaki dari pakaian, maka itu terancam di neraka. Namun sebagian ulama menyatakan bahwa larangan isbal itu hanya bila diiringi dengan kesombongan, dan itu ada di dalam pembahasan para ulama ini khilaf. Sudah Ustaz, saya pilih ini saja. Kejujuran hati kita untuk milih-milih ini yang kemudian nanti akan dipersidangkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Milih yang benar atau milih yang penak? Kejujuran hati kita akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Maha tahu apa yang ada di dalam hati kita. Suka-suka. Dan sekali lagi saya sampaikan, permasalahan seperti ini dalam disiplin ilmu fikih banyak. Jangan sekali-kali kita bicara atau berbuat kecuali dengan ilmu. Saya sangat memotivasi diri saya dan semua yang hadir di sini, dan siapa saja yang mengikuti kebersamaan kita di Masjid Agung Darussalam Purbalingga ini. Ayo kita belajar. Belajar lagi, belajar terus belajar ilmu agama. Terlalu banyak yang masih belum kita ketahui. Dan kita takut kalau kita mengucapkan atau meyakini atau melakukan sesuatu ternyata tidak benar. Hanya sekedar ikut-ikutan, bukan mengikuti dalil. Makanya tadi disampaikan, kalaulah ada fanatisme, fanatik, maka fanatik itu hanya kepada kebenaran. Imam Malik bin Anas rahimahullah, siapa yang tidak tahu Imam Malik? Gurunya Imam Syafi'i rahimahullah. Imam Malik saja yang keilmuannya dalam banyak sekali hal, baik dalam akidah, dalam hadis, dalam Quran, dalam tafsir dan dalam sebagainya. Beliau ketika ada seseorang datang, yang datang ini utusan satu kabilah di sebuah tempat, membawa puluhan pertanyaan, 40 kah atau sampai 70 pertanyaan. Ternyata dijawab oleh Imam Malik hanya 4 pertanyaan. Maka si penanya berkata, wahai Imam Malik, saya diutus oleh orang sekampung bawa pertanyaan, oleh-olehnya adalah jawaban dari panjenengan. Kok panjenengan hanya jawab 4 pertanyaan saja? Imam Malik langsung berkata, sampaikan kepada manusia, Malik tidak tahu. Saya tidak malu dengan itu. Kenapa? Karena beliau takut kalau keliru mengucapkan, keliru berfatwa, keliru membimbing, beliau akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Beliau takut. Dan beliau juga berkata, beliau adalah Imam Daril Hijrah di kota Madinah. Beliau itu adalah seorang mufti, pemberi fatwa. Beliau pernah berkata, kullu qawlin yuqbalu wa yuraddu illa sahibu hadzal qabr. Semua perkataan, semua pendapat bisa diterima sebagai kebenaran atau ditolak karena bukan kebenaran, kecuali yang datang dari yang telah dikuburkan di makam sebelah ini.
yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kehati-hatian di dalam berucap, meyakini atau mengamalkan Islam. Berilmu, ayo belajar. Yuk belajar lagi. Belajar terus. Diulang lagi 100 kali, 1000 kali. Dipelajari lagi agar tidak keliru, karena semua dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Setiap 100 tahun, apakah ada pembaharu Islam atau mujtahid? Pandangan Ustaz untuk masa-masa sekarang, siapakah beliau untuk tingkat internasional atau nasional? Dan pedoman mana atau statement apa yang Ustaz bisa sampaikan tentang hal seperti itu? Masya Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang kurang lebih redaksinya adalah innallaha yab'atsu inda ra'si kulli mi'ati sanatin man yujaddidu li hadhihi al-ummati amra diniha, atau kama qala alaihi salatu wassalam. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala di setiap awal 100 tahun menjadikan sebagian orang sebagai pembaharu terhadap urusan umat. Maka itu benar adanya. Namun untuk kemudian memastikan siapa orang tersebut bukan sesuatu yang mudah. Namun yang jelas, siapapun orang tersebut, pembaharu itu adalah seorang alim rabbani. Apa itu alim rabbani? Siapa itu orang yang disebut alim rabbani? Seorang yang berilmu tentang agama dengan ilmu yang benar dan dia beramal dengannya. Bukan asal pandai bicara. Dia beramal dengan ilmunya. Dan dia mengajarkan umat tentang ilmu agama secara bertahap, sedikit. Itulah al-alimu rabbani, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, walakin kunu rabbaniyyin bima kuntum tuallimuna al-kitaba wa bima kuntum tadrusun. Akan tetapi jadilah kalian ulama rabbani terhadap apa yang telah Allah Subhanahu wa taala ajarkan kepada kalian dari ilmu Alkitab Al-Qur'anul Karim dan apa yang kalian ajarkan untuk orang lain. Itulah al-alimur rabbani. Namun menentukan, menyebutkan namanya al-alimur rabbani, mujtahid, pembaharu tersebut, mujaddid tersebut adalah fulan atau fulan, bukan hal yang mudah. Ya, bukan hal yang mudah. Namun semoga kalau kita mendengar para ulama yang Masya Allah seperti Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullah, seperti Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah, seperti Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullah, ketiganya sudah meninggal dunia. Kalaulah bisa digambarkan seperti apa peran mereka di tengah-tengah umat urusan agama, maka mereka seperti mentari, rembulan dan bintang. Karena kehadiran mereka di masa mereka hidup, bahkan hingga saat ini melalui karya-karya ilmiah mereka sangat memiliki peran besar terhadap umat. Bisa dibayangkan sebagai salah satu contoh sederhana saja. Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani urusan hadis, sebelum kehadiran beliau banyak hadis yang hanya diketahui sahih apabila dalam Al-Bukhari, Muslim. Adapun dalam referensi literasi hadis yang lain belum terpilah-pilah. Sunan Abi Dawud, Jami'ut Tirmidzi, Sunan Ibnu Majah, Sunanun Nasa'i, Al-Ma'ajimu lit-Tabarani, Al-Mu'jamul Kabir wal-Wasit wal-Saghir, Al-Mustadrak lil-Imam Hakim, As-Sunan lid-Darimi dan seterusnya. Itu kitab-kitab sumber-sumber riwayat hadis belum ada sebelum Syekh Al-Albani yang secara detail memperinci derajat validitas keabsahan riwayatnya. Hadirlah beliau Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani memilah-milah, ini hadis sahih,
karena syarat hadis sahih terpenuhi. Ini hadis hasan karena berkurang dari sedikit derajat sahih. Ini dhaif karena permasalahannya ada pada ini, ada ini. Ada hadis yang palsu karena begini dan begini. Sebelum beliau hadir, belum banyak yang mengutarakannya kepada umat. Sekarang kitab beliau ada, bahkan di zaman lebih keren lagi seperti Gen Z saat ini, tinggal klik, seret, muncul pembaharu. Tapi apakah layak saya menyebutkan nama-nama tersebut? Tapi peran mereka bertiga, Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz, Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahumullah, untuk umat secara luas, bukan hanya di negeri tertentu, peran mereka sangat besar. Tapi saya sama sekali tidak berani memastikan tentang nama untuk para pembaharu yang disebut di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala a'lam. Cukup. Alhamdulillah, senang sekali bisa bersama dengan segenap kaum muslimin, kaum muslimat kembali di masjid yang kita cintai bersama, Masjid Agung Darussalam Purbalingga. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan keberkahan untuk masjid ini dan untuk segenap jamaah yang memakmurkan masjid ini dengan berbagai ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan salat 5 waktu, dengan kajian-kajian ilmiah, dengan kegiatan-kegiatan sosial yang terpuji. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita semua di dunia dalam ketaatan kepada Allah dan mengumpulkan kita nanti di akhirat di dalam surga yang tertinggi. Allahumma amin. Demikian saja dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Kebenaran hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala, kekeliruan, kekhilafan adalah keterbatasan manusia. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam hormat untuk segenap keluarga di rumah. Jumpa lagi insyaallah di kesempatan lain yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebanyak-banyaknya untuk Bisa Bimbingan Putra Mesin. Kami ucapkan jazakumullah khairan. Dan juga kami masih banyak kepada jamaah sekalian. Jazakumullah khairan. Selamat kembali pulang ke rumah masing-masing. Mudah-mudahan selamat dan sehat selalu. Terima kasih atas nama panitia. Ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.